Hai sahabat online dimanapun kalian berada. Assalamualaikum, apa kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat ya, dilimpahkan rezeki yang berkah barokah dan dimudahkan segala urusannya serta diberikan kebahagiaan selalu. Seneng banget rasanya bisa membagikan video masak lagi kali ini. Lama banget kemarin sempat liburan, jadi aku nggak sempet buat ngedit-ngedit video, maklum ya. Ini semua masih dilakukan sendiri bun. Hari ini aku mau berbagi resep. Aku mau bikin dendeng sapi ya. Ini ala aku aja yang gampang-gampang dan pastinya nggak ribet. Untuk bahan-bahannya bisa nanti bunda cek di description box ya. Di sini aku pakai daging sapi kira-kira itu sekitar 3 kiloan lebih kayaknya ya, karena di sini aku mau bikin banyak. Karena buat lauk juga aku bagi-bagiin juga. Sebelum aku rebus si dagingnya ini sama bumbu terlebih dahulu, ini dagingnya aku potong-potong. Nah kalau bisa ya, tips dari aku mau bikin dendeng itu usahakan pilih daging yang gak berserat. Karena kalau banyak seratnya nanti susah ya. Ini kebetulan suamiku aku titipin beli, tapi itu banyak banget uratnya, jadi tuh agak susah gitu. Lanjut, aku di sini mau menghaluskan bumbu. Di sini tuh aku pakai bawang merah, pakai bawang putih, terus pakai juga sedikit jahe ya. Di sini pakai bawang-bawangnya rada banyak banget karena juga memang dagingnya banyak banget. Nah, nggak lupa juga di sini wajib banget pakai ketumbar ya. Jadi pakai bumbu ketumbar yang banyak banget. Ini harus berani ya, karena pakai ketumbar itu bikin aroma dari bumbunya itu keluar banget dan makin harum. Tambahin sedikit air supaya untuk mempermudah waktu kita menghaluskan bumbunya ini. Nah di sini aku pakai cuper Mitochida. Boleh juga kalau misalkan bunda punya cuper yang lain atau pakai ulekan juga boleh. Karena di sini dendengnya mau aku campurin kentang, jadi aku potong-potong dan cuci bersih si kentang, terus aku goreng sampai dengan garing gitu ya. Digoreng biasa aja, nggak usah pakai apa-apa. Nanti diangkat dan juga ditiriskan buat dicampurkan ke dendeng sapi. Tapi tips dari aku, kalau misalkan dendeng sapinya mau dibawa perjalanan yang jauh, sebaiknya jangan ditambahin kentang ya. Jadi supaya lebih awet dendeng sapinya. Kalau pakai kentang itu biasanya akan mudah berbau. Bumbu yang tadi udah dihalusin kita masukin ke dalam air yang udah mendidih. Di sini aku pakai panci presto karena aku mau masak dagingnya di presto dulu. Di sini aku tambahin daun salam dan juga daun jeruk yang banyak, juga pakai serai yang sudah dicuci dan juga digeprek. Ini wajib ya bun ya. Nah jangan lupa juga di sini aku pakai asam jawa. Jadi asam jawanya kira-kira sejempol gitu, langsung dimasukkan ke dalam panci. Tapi jangan sampai lupa buat ditambahin garam ya, karena ini tuh dagingnya banyak, airnya juga banyak, jadi garamnya itu banyak juga. Dikira-kira main feeling-feeling aja. Di sini tuh aku pakai kira-kira 2 sendok lebih garam ya. Jadi ini tergantung dari banyaknya daging yang bunda masak. Kalau ya udah jangan lupa diaduk-aduk sampai dengan merata. Terus setelah itu bunda bisa masukin daging sapi yang tadi udah diiris-iris. Ya masukin aja semuanya ya. Semuanya kita masukin. Kenapa sih di presto dulu? Supaya dendeng sapinya itu empuk. Jadi setelah nanti kita presto ini sebenarnya kan masih kita pukul-pukul gitu. Itu kan tujuannya supaya dagingnya empuk. Tapi kalau udah di presto kayak gini tuh mukulnya tuh nggak perlu terlalu effort banget. Jadi nanti dendeng kita itu bisa jadi empuk kalau di presto kayak gini bun. Lanjut kita mau siapin bumbu baladonya. Di sini aku pakai cabai merah yang besar dan juga pakai cabai rawit. Sebetulnya aku saranin itu pakai cabai merah yang besar ini itu bijinya dihilangin dulu ya, supaya nggak mengganggu gitu loh. Jadi lebih bagus lagi kalau cabainya itu biji-bijinya itu dihilangin dulu. Nah di sini berhubung chopper bumbunya itu kecil, jadi aku cuper kasar dulu cabai-cabeannya tadi ya. Jadi di sini aku saranin bijinya dibuang ya, jangan kayak aku gini males banget mau buang biji cabenya. Terus bumbu selanjutnya itu juga ada bawang merah dan juga bawang putih yang banyak. Lanjut kalau udah ya, ini kasar-kasar aja kayak gini, nggak perlu halus-halus karena biasanya dendeng sapi itu ya, itu bumbu cabenya itu nggak halus tapi kasar-kasar kayak gini. Nah kalau udah dicuper kita pindahin dulu ke dalam wadah atau piring kayak gini. Setelah itu kita lanjut menghaluskan atau ngecuper bawang-bawangannya. Tadi ada bawang merah juga bawang putih ya. Ini pakai tempat yang sama aja, nggak usah dicuci karena sebenarnya ini tuh ngalusinnya barengan. Tapi karena ini tempatnya kecil jadi sendiri-sendiri.
Dan jangan lupa buat ditambahin tomat sesuai selera aja. Jangan lupa ngecupernya itu kasar-kasar aja ya, nggak perlu terlalu halus. Jadi kasar-kasar aja sama waktu kita tadi ngecuper cabai-cabiannya. Jadi cukup kasar-kasar, jadi ngecupernya tuh kayak ditekan terus berhenti, ditekan berhenti gitu ya, kasar-kasar aja ya bun. Nah setelah kurang lebih sekitar 1 jaman gitu aku ngepres tuh si dagingnya ini. Sebenarnya itu katanya orang sih nggak perlu sampai 1 jam ya, tapi berhubung aku pengennya itu lembut dan empuk banget, jadi itu agak lebih lama, kurang lebih 1 jaman. Kayaknya kurang dari 1 jam sih kalau menurut aku. Ini tuh udah empuk banget, jadi ketika mau aku pukul-pukul kayak gini, ternyata tuh jangan terlalu keras-keras aku mukulnya karena ini terlalu empuk ya bun ya. Pukul satu persatu ini barengan sih daging sapi yang tadinya udah kita presto. Terus setelah semuanya itu kita pukul-pukul kayak gini ya, dipenyek-penyek kayak gini, lanjut dagingnya ini mau kita goreng. Karena aku suka dendeng basah, jadi di sini aku gorengnya itu nggak yang terlalu garing banget ya. Jadi di sini aku gorengnya itu nggak sampai terlalu garing, tapi ini cukup garing ya, nggak terlalu basah tapi nggak terlalu kering juga. Ini sesuai selera aja. Biasanya sih kata orang kalau misalkan itu dendengnya kita goreng garing, itu biasanya awetnya itu jadi lebih lama. Jadi sesuai selera aja. Kalau suka yang nggak terlalu garing ya, masih agak juicy gitu, boleh, nggak usah terlalu garing. Dan itu makannya juga harus cepet ya, nggak bisa dalam perjalanan, untuk perjalanan yang jangka waktunya lama. Nah kalau udah tinggal diangkat aja, ditiriskan dulu, terus kita tumis bumbu yang tadi udah kita cuper kasar ya. Tadi ada bawang merah, bawang putih, terus juga ada cabai-cabiannya, semuanya ditumplek jadi satu dan juga ditumis sampai dengan harum dan sampai bukan sampai airnya tapi sampai minyaknya itu naik. Nah ini juga cabenya yang tadi kita cuper kasar dimasukin juga, terus kita masak sampai betul-betul bumbunya itu mateng ya bun ya, sampai minyaknya itu naik. Jangan lupa buat dibumbuin sama garam, sama gula, sama kaldu jamur atau penyedap yang lainnya juga boleh. Kita masaknya wajib sampai betul-betul bumbunya ini matang ya bun ya, betul-betul matang bumbunya, betul-betul tanak bumbunya. Baru setelah itu kita masukin daging empal atau daging sapi yang tadi udah kita goreng ya. Jadi dimasukin semua kalau si bumbunya ini udah betul-betul matang. Gampang banget ya kan, karena berhubung anakku itu ada yang nggak suka pedas, jadi di sini tuh empalnya sebenarnya aku udah sisain sedikit buat yang kecil-kecil ya, karena ini kan super pedas. Jadi buat yang anak-anak harus dibedain. Nah untuk empal basah model kayak begini, tadi aku kan goreng kentang. Jadi kentangnya itu aku campurin ke dalam si empalnya ini. Kalau misalkan untuk perjalanan jauh, kalau bisa sih jangan ditambahin sama kentang ya, karena sifatnya itu kan basah, jadi nanti takutnya cepat basi kalau nggak sering-sering dipanasin. Udah selesai deh ya kan, gampang banget, wajib banget Bunda coba di rumah. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe, klik like, klik share, dan juga klik tombol loncengnya supaya Bunda tahu setiap aku upload video baru. Makasih banyak bun.